Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk kita beribadah di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga GPPK Semarang. Kami percaya Bapak Ibu Saudara di rumah juga semangat, sebagaimana kami di sini juga semua bersemangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita mau sembah Dia sebab kebaikannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau sembah Engkau, kami mau mengasihi Engkau dengan pujian kami Tuhan. Haleluya Tuhan, mari ya Tuhan, Engkau hadir Tuhan, menjamah kami, melawat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
worthy to be praised. You alone are worthy to be praised. Jesus, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak terima pujian kami. Tidak ada yang seperti Engkau, kebaikan untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, Raja yang baik, Allah yang berkuasa, sampai selama-lamanya Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari angkat suaramu dan tanganmu, katakan, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Maka kami siap Tuhan untuk kami memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan salam kanan kirimu, keluargamu. Kita adalah saudara seiman. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kau boleh memberikan salam kanan kiri kepada saudara-saudaramu di rumah. Kita adalah tubuh Kristus yang diberkati olehnya. Haleluya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama.
kita menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang baik. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Shalom sidang jamaah Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah streaming kita. Dan kita masih menggunakan media online untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan standar yang dicanangkan oleh pemerintah untuk kita bisa ibadah secara offline.
Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum firman Tuhan dibentangkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu ya Bapa, yang kami kasihi, yang kami rindukan, yang kami butuhkan. Kami memuji dan meninggikan namamu. Kami sudah menyembah Engkau melalui puji-pujian yang kami naikkan di hadapanmu. Biarlah ini menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Engkau berkenan akan pujian dan penyembahan yang kami naikkan dengan segenap hati dan jiwa. Sekarang kami rindu makan makanan yang rohani, yaitu roti surgawi, firman Tuhan yang hidup. Urapilah firman-Mu, urapilah hamba-Mu, dan kami semua jemaat-jemaat yang ada di mana saja, yang di rumah-rumah, yang di kota Semarang maupun yang di luar kota ini, semua orang dapat menangkap streaming ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepada Roh Kudus yang akan mengurapi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini dengan judul Memenangkan Ujian Kehidupan. Saya rasa hal ujian bagi kita bukanlah sesuatu yang asing. Kalau kita belajar dalam sebuah sekolah, baik itu SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, maka kita akan sering bertemu dengan apa yang disebut dengan ujian. Nah, saudara, demikian pula dalam kehidupan ini. Selama kita hidup dalam dunia ini, baik saudara itu kaya, miskin, pintar, bodoh, atau ya berpangkat atau tidak, semua pasti pernah mengalami apa yang disebut ujian. Oleh sebab itu kita mau melihat firman Tuhan, bagaimana kita dapat memenangkan ujian itu, kita tampil keluar sebagai pemenang. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita lebih dari pemenang. Baik, untuk kita melandasi firman Tuhan, maka saya mengambil kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh apa yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ayat 17, sebab pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang sedang hidup sekarang ini ya, mungkin belum pernah ada sesuatu atau pernah kita lihat, pernah kita dengar atau kita pernah alami ya, mengenai pandemi yang ada di dunia ini yang membawa dampak yang luar biasa. Banyak perusahaan-perusahaan telah menghentikan perusahaannya dan memutuskan hubungan kerja kepada para karyawannya, sehingga kita melihat banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan income tentunya. Orang-orang yang bisnisnya menjadi merosot karena situasi yang dialami oleh orang banyak di dalam dunia ini. Nah, bukankah ini juga merupakan ujian yang datang kepada kita sebagai umat manusia?
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa melarikan diri dari situasi ini. Kita menghadapinya. Dan bagaimana cara memenangkan ujian kehidupan dan dampaknya bagi kita. Karena tadi kata kita tidak kebal, kita tidak imun atas ujian yang sedang melanda dunia ini. Nah, yang kita pikirkan adalah bagaimana cara kita dapat menang atas ujian ini, dan ada dampak justru ya, ada impact yang kita terima apabila kita dapat memenangkannya. Baik, untuk itu buka hati kita, buka pikiran kita, telinga kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang memberikan rahasia tentang bagaimana kita dapat memenangkan ujian kehidupan dan memperoleh dampak yang baik bagi kita. Yang pertama akan kita lihat, ujian itu harus dihadapi dengan sikap yang benar. Menarik sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap itu sangat menentukan keadaan manusia. Orang yang berhasil itu mulanya ditentukan oleh attitude atau sikap. Demikian pula dalam kita menghadapi ujian, maka kita perlu memiliki sikap yang benar. Dan itu sudah dituliskan oleh kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Nah, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi ujian itu perlu dihadapi dengan sikap yang benar, dan sikap itu ada 3 hal sesuai dengan ayat yang ke-12 yang kita baca tadi. Nah, kita lihat sikap apa yang perlu kita miliki, kita kembangkan di saat kita mengalami ujian dalam hidup ini. Ya, sikap yang pertama adalah berbahagia. Wow, bagaimana mungkin ya? Mungkin ini bertentangan dengan pikiran dunia, ya, dalam konsep dunia. Pada waktu mereka juga mengalami ujian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki cara tanggapan respon yang berbeda pada waktu kita sedang menghadapi ujian. Wow, apakah kita bisa? Tentu bisa. Sebab firman Tuhan itu diberikan, dituliskan kepada kita tidak melampaui kemampuan kita. Kita pasti bisa untuk memunculkan, untuk memiliki sikap yaitu berbahagia. Kata berbahagia itu dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata makarios. Supaya kita dapat memiliki kebahagiaan untuk menanggapi sikap yang benar pada waktu kita menghadapi ujian, maka kita akan melihat definisi dari kata makarios yang ditulis dalam bahasa Indonesia berbahagia, supaya kita dapat mencocokkan bahagia yang kita lakukan, yang bahagia yang kita coba kembangkan dalam hidup pada waktu kita mengalami ujian. Makarios adalah mereka yang dikatakan yang telah mencapai kondisi kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup yang melampaui segala kepedulian, kerja keras, dan bahkan kematian. Wow. Untuk mencapai kondisi tersebut, Anda harus menjadi tanda kutip dewa, ya. Tentu kalau tanda kutip artinya kita di atas manusia rata-rata, tanda kutip dewa tadi. Artinya hidup kita harus di atas orang umumnya. Katanya tadi katakan kita telah mencapai kondisi kebahagiaan dan kepuasan hidup yang melampaui kepedulian, kerja keras, kemudian bahkan kematian. Ya, kita tidak tergoncangkan. Kita akan memiliki sebuah kebahagiaan makarios tadi. Bahkan tadi kita disebut
Anda harus untuk mendapat makarios itu, Anda dan saya harus menjadi dewa tanda kutip. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, baru pada waktu kita mencapai titik tersebut, maka kita dapat disebut, dikategorikan makarios atau bahagia. Apakah bahagia Anda dan saya masih dibatasi oleh sesuatu yang ada di sekeliling kita? Atau itu sudah melampaui segala kepedulian, kerja keras kita, bahkan kematian, ya. Itu melebihi semuanya dan kita dapat merasakan kebahagiaan. Yang selanjutnya mengenai sikap itu, sikap yang bagaimana? Yang kedua, yaitu tahan uji. Pada waktu kita dicoba atau mendapat pencobaan atau ujian, kita tahan uji. Menarik sekali saudara ya. Nah, kalau kita melihat pada masa-masa ujian sekolah baik SD, SMP, SMA dan sebagainya, maka ada tulisan, ada ujian, harap tenang. Nah, saudara ya. Nah, ada orang-orang yang gagal menghadapi ujian karena panik, ya. Karena takut, pikiran inilah yang membuat panik sehingga orang itu tidak lulus, tidak berhasil di dalam menghadapi ujian. Dan firman Tuhan mengajarkan pada waktu kita mendapat ujian, punya sikap yang kedua adalah tahan uji. Kata tahan uji dalam bahasa Inggris itu dituliskan dengan kata endureth. Nah, kata endureth ini diambil dari terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu hupomeno. Hupomeno itu berarti ya untuk bertahan di bawah kemalangan dan cobaan, untuk berpegang teguh pada iman seseorang kepada Kristus. Jadi pada waktu kita sedang menghadapi ujian hidup ini atau mengalami kemalangan atau cobaan, kita tetap berpegang teguh kepada iman kepada Yesus, ya. Iman kepada Yesus, kita tidak guncang, kita tidak akan murtad, kita tidak akan meninggalkan Yesus. Apapun tekanan, pressure, atau ujian yang kita sedang alami, yang sedang menimpa kehidupan kita, dan kita tetap bertahan dalam keadaan itu. Kita tidak lari daripadanya, tetapi kita bertahan pada waktu ujian itu diizinkan Tuhan datang atas kehidupan kita. Kita tetap tinggal tetap, tidak bergeser. Kita tetap berpegang iman kita kepada Kristus. Nah, ada contoh yang menarik, yaitu Nabi Yeremia. Karena dalam kitab Ratapan itu kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini adalah nabi yang sebetulnya penuh dengan kemalangan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan ujian. Tapi dia punya sikap yang benar. Pada waktu ia menghadapi tekanan atas pelayanannya untuk mengemban tugas yang Tuhan berikan kepadanya, ia pernah ditangkap, ia pernah diludah, dia dianiaya, ia pernah dimasukkan ke dalam sumur, saudara. Dan pada waktu ia berada dalam kemalangan, dalam sumur tersebut, ia masih mengatakan demikian. Dalam Ratapan 3 ayat 21 hingga 23 mengatakan demikian oleh Yeremia. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yeremia tidak pernah menyalahkan Tuhan atas panggilan yang ia terima. Yeremia tidak pernah lari dari panggilan Tuhan. Sekalipun ada pressure, ada aniaya, ada ujian datang kepadanya. Di dalam sumur itu ia masih dapat mengatakan bahwa tapi hal-hal yang inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap.
tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Haleluya. Haleluya. Saudara, Yeremia akhirnya ia tampil sebagai pemenang. Pada waktu ia menghadapi tekanan, siksaan, karena imannya kepada Allah yang ia layani, ia tidak pernah gentar. Walaupun ia menghadapi siksaan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sikap yang benar, yaitu kita berbahagia, yaitu kita mau bertahan pada waktu ujian itu datang kepada kita. Nah, yang kedua, mari kita lihat mengenai ujian itu, bahwa ujian itu untuk menunjukkan, ya, ujian yang datang kepada kita itu untuk menunjukkan iman atau level iman dan rohani kita. Jadi seseorang itu ketangguhannya, kehebatannya adalah pada waktu ia menghadapi sebuah masa yang sulit atau masa yang kritis. Apakah ia akan menunjukkan tingkat atau level imannya yang benar, kerohanian yang matang, saudara. Karena ia tadi mampu bersikap, yaitu berbahagia, yaitu dengan tahan uji atau hupomeno tadi. Atau yang selanjutnya tadi, itu untuk dinilai bahwa pada waktu ujian itu datang, kita muncul iman yang benar, rohani yang benar. Ayat 13 hingga ayat 15 mengatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia dikatakan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mengapa tadi saya mengatakan bahwa ujian itu untuk menunjukkan kualitas atau level iman dan rohani kita? Sebab ada orang-orang yang pada waktu dicobai atau mendapat ujian, maka ia menunjukkan siapa dia sebenarnya, siapa dia sesungguhnya, dan cara-cara yang salah yang mereka lakukan adalah dengan menyalahkan Tuhan. Seringkali saya mendengar orang yang mengkomplain Tuhan, orang yang menyalahkan Tuhan tentang apa yang ia sedang hadapi dan menuduh Tuhan atau menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak fair, Tuhan tidak adil, saudara. Nah, bukankah kita harus memeriksa diri kita, mengintrospeksi? Jangan-jangan ujian ini, persoalan ini datang karena kesalahan kita sendiri, ya, karena ulah kita sendiri. Tetapi pada waktu kita dicobai, kita menyalahkan Tuhan. Misalnya, Anda mengajukan atau memiliki hutang kepada lembaga atau orang tertentu yang melampaui kemampuan bayar saudara. Ya. Kemudian saudara dikejar-kejar oleh penagih hutang atau mungkin sampai kepada ranah hukum. Lalu Anda mengatakan, oh Tuhan tidak mengasihi saya, oh kenapa Tuhan tidak peduli saya, oh kenapa Tuhan tidak tolong saya. Kita menyalahkan Tuhan. Nah saudara, bukankah kitab yang kita baca tadi dikatakan ayat 13 bahwa Allah tidak dapat dicobai yang jahat. Dan jangan kita berkata juga pencobaan ini datang dari Allah. Ya, tapi seringkali kita mendengar orang mencoba menyalahkan Tuhan. Nah kita lihat ayat 13 tadi mengatakan bahwa banyak orang menyalahkan Tuhan. Saya mengutip seorang ahli psikologi. Dia mengatakan demikian, yang namanya David R. Hawkins mengatakan demikian. I saw that all pain and suffering
Katanya solely from the ego and not from God. This was the truth that I silently communicated to the mind of my patient. Yang dikatakan saya telah melihat bahwa semua sakit dan penderitaan muncul sendiri dari ego kita, dari ego, not from God, dan bukan dari Tuhan, tetapi dari ego kita yang uncontrol, yang tidak terkontrol, sehingga mendatangkan kesulitan. This was the truth. Ini adalah kebenaran. That I silently, bahwa aku telah mengatakan, menyampaikan, silently communicated dengan diam-diam, to the mind, kepada pikiran dari pasien-pasienku. Ini seorang ahli, saudara ya, seorang ahli psikologi pun dapat mengatakan bahwa persoalan itu sering muncul ya, karena ego kita tadi dan bukan dari Tuhan. Nah, saya akan menambah lagi apa yang dikatakan oleh Peter Paksa. Dia mengatakan everything emanates, katanya, from me, not the ego, is nothing more than an idea that we carry around and is the source of all our problems. It is like the way we spirit from the field of intention. Ya, menarik ya. Segala sesuatu itu muncul dari kita, dari saya, saudara. The ego nothing, tidak lebih daripada sebuah ide yang kita bawa ya di sekeliling kita. And is the source, dan adalah sumber dari our problem, dari persoalan-persoalan kita ya. Ini adalah seperti jalan di mana kita berpisah dari ladang yang kita maksud atau bidang yang kita maksud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu kata Peter Paksa yang mengatakan bahwa segala sesuatu muncul dari from me, dari kita, dari ego itu ya. Nah, yang membawa kita dan sumber dari semua problem-problem kita itu sering diakibatkan atau diakibatkan oleh kita sendiri. Nah, kalau begitu, mengapa kita menyalahkan Tuhan dan menuduh Tuhan tidak fair, tidak adil, tidak mengasihi? Misalnya saudara sakit. Nah, sakit itu kan tidak sekonyong-konyong datang. Tentu ada penyebabnya. Ya, misalnya kita kena diabetes ya, mungkin gaya hidup kita yang membuat kita sakit diabetes atau ya darah tinggi atau kolesterol atau apa saja karena asupan makan yang dulu tidak kita kontrol sehingga satu kali muncul. Ya. Nah, waktu muncul kita menderita sakit ya, tidak enak di badan dan kita harus kemudian menanggungnya. Seringkali kita mempertanyakan, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan berikan saya pencobaan seperti ini? Saudara, stop. Jangan salahkan Tuhan. Tapi mari kita berkaca pada diri kita sendiri. Baik, karena orang yang benar, ya orang yang levelnya benar, tapi dengan tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dengan melihat diri kita. Kalau begitu saya perlu mengubah cara hidup saya, mindset saya, untuk saya dapat mengelola hidup ini dengan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyalahkan Tuhan, maka ada sebuah runtutan yang terjadi dalam hidup kita, yaitu akan mendatangkan dosa. Ya, setelah kita menyalahkan Tuhan, lalu disebutkan oleh firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 14 hingga 15 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, saudara, karena tadi dari pikiran kita, dari keputusan kita, lalu kita membuat sebuah tindakan atau action. Nah, keinginan itu yang matang tadi melahirkan dosa karena kita mungkin berbuat sesuatu yang salah, maka akhirnya ada dosa yang muncul dalam kehidupan kita. Orang yang levelnya
imannya, rohaninya itu excellent. Tentu dia akan menjaga kehidupannya agar tidak tercemar dengan dosa. Kita mengarahkan, mencoba untuk hidup seturut dengan firman yang Tuhan sudah ajarkan. Kita mau hidup dengan cara mengejar keserupaan dengan Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, itulah mengenai ujian tadi yang akan menunjukkan siapa kita, level iman kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mendatangkan dosa, karena ada keinginan tadi. Menarik, kita akan lanjutkan membahas mengenai keinginan. Karena tadi keinginan tadi yang akhirnya melahirkan dosa. Dan dosa tadi akan membawa kepada penghukuman. Keinginan dalam bahasa Inggris lust, ya, atau ya ada lust dan ada orang penerjemah yang menggunakan kata desire, yaitu to have an intense desire or need, atau memiliki sebuah keinginan yang kuat, atau ya keinginan, desire itu hasrat, ya, hasrat yang kuat atau keinginan yang kuat itu kata desire atau kata lust tadi, atau dalam bahasa Indonesia disebut keinginan. Nah, dalam realnya itu dikatakan demikian mengenai kata keinginan tadi. The blood pumping in veins, the heart beating in chest, and real passion, real lust, real anger. Wow, ya. Yaitu darahnya terpompa di dalam venanya, jantungnya berdebar di dalam mengejar chest, ya, dada, sorry. The real passion, satu semangat yang nyata, yang mengejar, real lust, sungguh-sungguh nafsu yang nyata, dan kemarahan yang nyata. Wow, ya. Jadi kalau Anda sudah sampai darahnya terpompa, saudara, ya, dalam vena saudara, lalu jantung saudara berdebar-debar marah karena sesuatu atau seseorang, maka itulah saudara sudah dikatakan terjebak dalam nafsu. Atau melihat barang, keinginannya begitu kuat untuk memiliki, ya, seperti tadi darah yang terpompa di dalam vena kita dan hati kita berdebar, ya, beating tadi in the chest, di dalam dada, dan real passion, semangat yang nyata, ya, keinginan yang kuat gitu, dan real lust tadi, nafsu yang real, dan kemarahan yang real, sehingga kadangkali kita menjadi mata gelap. Nah, itulah yang disebut tadi mengenai keinginan yang bisa mendatangkan dosa. Sehingga Daud mengatakan demikian, ya. Mazmur 139 ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena mungkin kita sengaja atau sadar, maksud saya, atau tidak, mungkin kita pernah terjebak dalam keadaan seperti itu. Dan baiklah seperti Raja Daud, ia selalu minta Tuhan untuk mengoreksi akan kehidupannya, apakah dia sudah keluar dari jalan-jalannya Tuhan. Nah, saudara, sehingga kita menjauhi, menghindari akan tindakan dosa itu. Nah, setelah kita melihat mengenai hal tadi, ya, sikap mengenai level pada waktu kita diuji, level iman, level rohani, kemudian kita melihat yang ketiga, upah menang atas ujian. Haleluya. Kalau Anda punya sikap yang benar, kalau Anda punya cara yang baik, ya, menghadapi ujian dan menunjukkan level Anda, maka ada upah kalau Anda menang atas ujian. Dalam kehidupan ini, dalam ayatnya yang ke-16 hingga 18, saya bacakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, saudara, setelah kita mendapat ujian dan kita bertekun dan kita tidak menyalahkan Tuhan tadi, akhirnya 18, supaya kita pada tingkat tertentu. Bukankah ini menunjukkan tentang level, saudara ya? Tentang tingkatan, karena disebut tingkat tertentu untuk apa, saudara? Menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya. Saudara, menjadi anak sulung, ini menjadi sebuah tradisi atau ya kebiasaan orang Israel. Di dalam firman Tuhan dicatat bahwa anak sulunglah yang akan mendapat hak istimewa. Kita lihat ya. Yang pertama, kata anak sulung itu ditulis dalam bahasa Ibrani dengan kata Bekorah. Bekorah ini ada 3 pengertian. Yang pertama, kata ini menunjukkan hak istimewa dan keuntungan khusus yang dimiliki anak sulung. Di antara orang Yahudi, ia menjadi imam keluarga. Bagaimana kita melihat cerita Esau dan Yakub, ya. Nah, Esau menjual hak kesulungannya sehingga berkat itu datang kepada Yakub. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena anak sulung ini menerima sesuatu, waris ya dari keluarganya, ia disebut menjadi sulung dan menjadi imam keluarga. Yang kedua, anak sulung menerima bagian ganda ya, double portion dari warisan ayah. Ya, saudara bisa melihat dalam Ulangan pasal 21 ayat 15 hingga 17 bagaimana firman Tuhan mengajarkan tentang berkat anak sulung. Nah, tadi Alkitab yang kita baca, kalau kita menang atas ujian kita, maka pada tingkat tertentu kita akan menjadi anak sulung di antara ciptaannya. Apakah kita mau rindu? Ya, saya dan Anda, saudara Bapak Ibu semuanya, rindu untuk menjadi anak sulung. Yang ketiga, pengertian mengenai sulung. Anak sulung mewarisi otoritas pengadilan dari ayahnya. Apapun itu, dalam 2 Tawarik 21 ayat yang ketiga. Namun dengan penunjukan ilahi, ya, kecuali ada pengecualian exception, ya, ada pengecualian yang dilakukan oleh Daud kepada Salomo. Sebetulnya Adonia lebih tua daripada Salomo, tapi Tuhan punya pengecualian kepada Salomo. Allah melimpahkan warisan kerajaan Daud itu kepada Salomo. Tetapi anak sulung itu kalau pengadilan memutuskan, maka hukumnya adalah pasti memenangkan anak sulung tersebut. Nah, saudara, kalau kita menang, maka kita punya berkat double portion, ya. Kita punya berkat berganda. Kita punya hak yang istimewa karena kita menjadi anak sulung. Umat manusia di dunia ini sedang menghadapi ujian yang berat. Banyak orang kehilangan pekerjaan atau penurunan income. Banyak orang menjadi pengangguran baru di era pandemi ini. Banyak orang mengalami kesulitan hidup karena ujian yang menimpa semua umat manusia. Namun kita harus punya respon yang berbeda karena kita punya kekuatan pertolongan dari Tuhan yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi. Asal saya dan saudara memiliki beberapa hal yang sudah saya paparkan tadi, yaitu kita punya sikap yang benar. Yang kedua, pada waktu kita diuji, kita akan menunjukkan mutu kita, ya. Dan yang akhirnya kita akan mendapatkan satu reward. Kalau kita menang upah, kalau kita menang, Anda dan saya menjadi yang sulung. Anda dan saya akan menerima berkat yang berganda dari Tuhan untuk saya dan saudara. Salam menjadi pemenang. Biarlah kita akan
mengindahkan firman Tuhan. Di tengah dunia yang seperti ini, kita tetap akan bertahan, menunjukkan sikap yang benar, dan kita akan pada akhirnya keluar sebagai pemenang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Kalau mungkin Bapak Ibu di rumah, dimanapun mendengarkan firman Tuhan, dan sedang mengalami keadaan yang sulit, mengalami tekanan akan kehidupan, mari kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mau punya sikap yang benar, aku mau berbahagia, aku mau bersukacita, aku mau memuliakan nama-Mu, walaupun aku sedang menghadapi ujian, aku mau bertahan, aku tidak melarikan diri, aku tidak mau berbuat dosa. Dan mari kita pada waktu diuji, kita akan menunjukkan tingkat mutu iman dan rohani kita dengan tidak menyalahkan Tuhan, ya, dan tidak akan membuahkan dosa karena ujian yang datang kepada kita. Dan yang terakhir, bahwa kita ingin mendapat satu kemenangan besar, upah yang diberikan Tuhan bagi pemenang, yaitu menjadi anak yang sulung dari yang diciptakannya. Kalau ada orang-orang yang memerlukan Tuhan, mari kita datang, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi kita semua. Bapa kami yang baik, kami datang kembali kepadamu untuk menyerahkan jemaat-Mu, umat-Mu, supaya di tengah masa yang sukar ini mereka diteguhkan oleh firman Tuhan. Mereka punya sikap yang benar, mereka berbahagia, mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka akan bertahan dalam ujian, mereka akan muncul seperti emas yang murni dari perapi-apian. Dan Tuhan, Engkau akan memberikan upah kepada mereka karena mereka telah memenangkan ujian kehidupan itu. Meteraikan firman-Mu, ya Roh Kudus, dan beri kami kemenangan. Karena kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami kepadamu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu yang tunggal kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang kami kasihi. Kami percaya Bapak Ibu semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saatnya kali ini kita memberi persembahan kita melalui online. Persembahan kita adalah wujud ucapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan wujud jemaat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Jemaat dapat memberi dengan dua cara, yaitu dengan cara GoPay dan juga transfer BCA di layar yang sudah Bapak Ibu lihat. Kita memberi bukan untuk diberkati, namun kita percaya karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita berdoa dalam persembahan ini. Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kasih karunia-Mu Tuhan yang membuat kami memampukan di setiap langkah-langkah kami di kehidupan kami, dan biarlah apa yang kami siapkan untuk kami beri Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman pertama untuk Joy Kids, jangan lupa mengikuti YouTube Superbook di link yang sudah dibagikan Guru Sekolah Minggu. Dan jangan lupa untuk foto karyamu. Kami harap jemaat berpartisipasi aktif dalam kegiatan tengah minggu secara online, baik pemuritan maupun komsel. Mari berbagi kesaksian dan firman Tuhan selama masa pandemi ini. Ibadah new normal diperkirakan akan berjalan dalam waktu dekat. Lalu, apa saja yang perlu kita siapkan? Mari kita simak video berikut. Saat memutuskan untuk beribadah di gereja, janganlah datang dengan apa adanya. Datanglah dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Pakailah masker Anda untuk meminimalisir penyebaran virus corona melalui droplet yang keluar dari mulut. Setelah itu, lakukan pencucian tangan di tempat yang sudah disediakan. Mencuci tangan adalah langkah baik membersihkan kuman, bakteri, dan virus yang sengaja atau tidak sengaja kita pegang dari luar gereja. Mencuci tangan di gereja tidak perlu menyentuh keran, cukup injak pedalnya maka air akan keluar. Cuci tangan sesuai prosedur yang sudah tertempel pada tempat pencucian. Setelah itu, Asher akan meminta mengukurkan suhu tubuh kepada jemaat untuk memastikan Anda sehat. Petugas akan memberikan face shield
untuk perlindungan ganda dari virus. Alas kaki harap dikeset dulu di keset desinfektan dan keringkan di keset kering. Dan Anda boleh masuk ke dalam ruangan gereja. Sementara ini kita dilarang bersentuhan dulu ya jemaat, harus physical distancing, namun tetap ramah dan senyum. Aktivitas persembahan berada di luar jam ibadah. Anda dapat memberi sebelum atau sesudah ibadah di tempat yang sudah disediakan gereja, bisa berupa uang fisik maupun transfer. Walaupun ibadah dilakukan di gereja, ibadah streaming via YouTube tetap berlangsung. Mari kita biasakan cara beribadah yang baru tanpa mengurangi esensi gereja sebagai tubuh Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir ibadah ini mari kita akan kembali berdoa. Tidak pernah henti-hentinya kita terus berdoa bagi bangsa dan negara, bagi kehidupan kita. Karena pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Kita tidak mengharapkan kepada yang lain. Kita mau untuk tetap bergantung kepada Dia, kepada Yesus Gembala yang baik. Mari kita akan tundukkan kepala di akhir ibadah ini untuk datang kembali kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan bangsa kami, negara kami yang kami kasih. Kami lahir di negeri ini, kami hidup di negeri ini, bahkan pun kami akan mati di negeri ini. Tuhan Yesus yang baik, bangsa kami sedang menghadapi ujian, menghadapi pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong agar pemerintah dapat mengatasinya dengan baik dan menyelesaikan semua pandemi ini dan kita boleh kembali pada kehidupan yang normal. Tuhan tolong para medis, para dokter yang bekerja di ujung garis paling depan, Tuhan tolong lindungi mereka. Dan Tuhan juga tolong supaya pemerintah dimampukan untuk mengatasi semuanya ini. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan, supaya kami dilindungi oleh Tuhan daripada virus yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu dan kirimkan para malaikat-Mu untuk menjagai dan melindungi kami supaya kami terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga kami dalam damai sejahtera Tuhan, supaya ada kemuliaan Tuhan nyata atas keluarga kami. Ada sejahtera Tuhan, ada kecukupan yang Tuhan berikan, ada kesehatan. Berkati studi kami, walaupun anak-anak sedang mengalami stagnasi dalam belajarnya, tetapi biarlah Tuhan yang memegang masa depan mereka. Berkati bisnis kami Tuhan, walaupun kami sedang menghadapi masa yang sulit, tapi kami punya Tuhan yang besar, yang memberkati, yang mengangkat kami, yang melindungi kami, dan yang Tuhan yang tangannya terulur atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Maranatha. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati dan sampai ketemu di minggu yang akan datang. God bless you all.